Bismillahirrahmanirrahim. Naam ya. Yakunu ana sapa wong mutafarrid, wong sing memencilkan mengasingkan diri dari orang banyak. Iku yakunu ana sapa wong iku bin nafsi, sapa rajul, ya rajul sing wong sing golongan ketiga, yaitu orang yang dibutuhkan oleh masyarakat itu, ya. Orang yang dibutuhkan masyarakat karena ilmunya untuk membimbing masyarakat dalam agama. Wong sing ngene ku yakunu ana sapa wong iku bin nafsi kelawan awake dhewe ne iku ma'hum sertane nas sertane masyarakat wong akeh wal qalbu hale utawi atine iku ma abadahu duh adohe ati anhum saking nas, ya iki sigot ta'ajub. Ma'ab adahu nek manani cara kono hu gawok adohe wong anhum saking nas. Nek di maknani secara kalimah per kalimah menurut bentuk aslinya, bentuk aslinya itu sebetulnya bentuk istifham. Ma utawi apa iku abadahu ngadohake apa mahu ing wong anhum saking nas. Tapi maknane makna ta'ajub, alangkah jauhnya ia dari orang banyak, hatinya jauh dari orang banyak. Wadzalika ta mengkono-mengkono awake bareng karo wong akeh tapi atine adoh saka wong akeh. Bersama secara fisik tetapi menjauh secara batin. Ya, wadzalika ta mengkono-mengkono ngono mau bersama secara fisik dan menjauh secara batin la amri demi urip ingsun, demi umur ingsun. Imam Ghazali iku amrun perkara sadidun kang abot wa aisyun lan urip nakidun kang rupek, kang banget rupeke, banget repot. Gimana kita hadir secara fisik tapi mengambil jarak secara batin. Itu adalah sesuatu yang sulit dan repot. Wa yaqulu lan ngendika sapa syekhuna guru ingsun rahimahullah fi wasiyatihi dalam wasiate guru ingsun, ya bunayya he anak cilik ingsun, es uripa sira ma ahli zaman ika sertane ahline zaman ira, wong-wong zamanmu, wala taktadilan ojo anut sira bihim kelawan ahli zamanik. Wahai anakku, ini wasiat gurunya Imam Ghazali. Wahai anakku, hiduplah engkau bersama orang-orang di zamanmu, tetapi jangan engkau mengikuti mereka. Jangan menuruti kemauan mereka. Jangan ikut arus. Jangan ikut arus. Ya. Begini penting ini. Di zaman ini ketika ada revolusi informasi sehingga media sosial itu semakin berpengaruh di dalam masyarakat,
Dan kemudian setiap pihak yang mempunyai kepentingan untuk mempengaruhi masyarakat lalu membangun strategi melalui media sosial, antara lain dengan mengerahkan yang disebut buzzer. Buzzer itu orang-orang yang mengkampanyekan sesuatu melalui media sosial untuk menciptakan arus di dalam masyarakat menurut kepentingan orang yang memesan. Berapa tahun yang lalu kita mendengar bahwa pemerintah menyediakan anggaran 72 miliar untuk mengerahkan buzzer supaya menciptakan arus di dalam masyarakat sesuai dengan kepentingan pemerintah. Nah, mereka ini bekerja dengan mempengaruhi psikologi massa, tidak berdasarkan pandangan pemikiran yang jernih, tapi mengeksploitasi impuls. Kemudian ini mudeng ta orang. Memperalat, mengeksploitasi mudeng ora terserah kowe, mengeksploitasi impuls psikologis dari masyarakat. Sehingga ketika tercipta arus di dalam masyarakat, orang-orang kemudian cenderung ikut saja dengan arus itu tanpa pertimbangan yang jernih. Seperti ketika kita mengalami wabah corona ini, semuanya orang takut, sehingga ikut arus ketakutan kepada corona. Ini wabah ini harus diwaspadai, kita harus menjaga diri, ya. Tapi perlu kita sadari bahwa wabah ini tidak bisa dilawan, Gimana mau dilawan? Karena ini kekuatan alam. Virus itu sesuatu yang tidak terlihat, tidak bisa dilawan. Ya sudah, pokoknya kita menjaga diri saja. Tapi tidak perlu melawan-lawan dengan misalnya menurut saya tidak perlu melawan wabah ini dengan memaksa orang untuk tidak bertemu satu dengan yang lain, itu tidak perlu. Tapi kita beritahukan kepada semua orang apa yang sesungguhnya menjadi sifat dari wabah ini. Misalnya bahwa wabah ini sebetulnya tidak menular melalui udara. Menularnya itu melalui cipratan ingus atau ludah, ya. Atau kalau ingus atau ludah itu menciprat kemudian dibawa masuk ke dalam saluran ke dalam saluran pernapasan, itu baru orang bisa tertular. Kalau enggak. Maka kalau orang sebetulnya mau disiplin, ya, cuci tangan, pakai masker, ya, sebetulnya tidak apa-apa, tidak berdesak-desakan, itu sebetulnya bisa terjaga relatif, ya, lebih terjaga dari wabah ini. Sedangkan kalaupun kena itu belum tentu sakit. Orang kena virus itu belum tentu sakit. Beberapa waktu yang lalu itu ada rumah sakit Massachusetts di Amerika yang melakukan tes sebagai sampling secara random di Boston, dan dia menemukan bahwa 30% dari masyarakat Boston itu sudah tertular. 30% dari sekian juta. Saya tidak tahu Boston itu kira-kira ya kepadatannya hampir-hampir seperti Jakarta atau Surabaya. Kalau di situ ada 10 juta aja, berarti sudah ada 3 juta orang yang terjangkit sebetulnya oleh
virus ini. Tapi sebagian besar tidak apa-apa. Sebagian besar itu tidak mengalami gejala sakit. Dan sudah dinyatakan oleh dokter-dokter bahwa dia yang terkena dan kemudian sakit tanpa bisa tertolong itu adalah sebagian besar adalah orang-orang yang punya penyakit lain. Sebelumnya sudah punya penyakit asma atau penyakit jantung dan lain sebagainya sehingga tidak tertolong. Gitu. Nek waras wiris senajan pakanane terong ngene iki waras wiris insyaallah ya. Insyaallah ora apa-apa. Sing penting wiridanmu aja mbok tinggal, insyaallah. Doa silahul mukmin. Donga iku senjatamu. Ya, lah nek mungkin kena terus mati piye lho takdir mati. Mati. Aku sowan ngambekan sowan ning gone Mbah Fadol Pamotan dijasai tirakat abut-abut ora karuan. Tirakat ae kowe ora usah tak omongno udah. Ngeri kowe. Tirakat abut ora karuan aku cungir tok dijasai aku. Terus Mbah Fadol ndawuhi aja wedi mati ya jare. Kowe iku ora lah-apa lah ya mati. Mbah Fadol. Mati ya wis ngono ae. Ya tapi ya di sisi lain ya kita tidak boleh sembrono karena bisa jadi kita menulari orang yang rentan, menulari orang yang memang rentan, yang lemah ketahanan tubuhnya. Kasihan kita mencelakakan orang lain namanya. Itu. Jadi hati-hati, waspada, tidak usah dilawan. Sekarang ini karena buzzing ini. Wis ramu dan buzzing itu kampanye ini orang jadi ketakutan semua. Orang ketakutan. Nah, ini yang kemudian kita perlu membuat pertimbangan yang jernih. Tidak harus ikut arus. Jangan ikut arus. Geger apalagi kemarin kayak geger-geger kampanye politik itu strategi menciptakan arus. Ya. Menciptakan arus. Nah, arus yang diciptakan sementara itu, arus yang diciptakan kemarin itu arus gendeng. Ya. Nah, kalau kamu ikut arus, ikut gendeng. Mulane pas wasiat dari Guru Imam Ghazali ini pas sekali. Ya sudah bergaul dengan orang-orang, tapi jangan turuti arus, jangan ikuti arus mereka. Berpikir dengan jernih. Ya. Nah, summa qala nuli ngendika sapa syekhi guru ingsun gurune Imam Ghazali ma asyadda hadzal aisha. Ya, duh kaya ngopo abote ikilah urip ma'al ahyai ya. Iku tondo hamzahe kudune ning dhuwur sertane wong-wong urip. Ya. Urip sertane wong-wong urip wal iktida wal iktidaa lan anut bil amwati kelan wong mati. Ya. Kaya ngopo abote urip kumpul karo wong urip tapi mengikuti atau ya mengikuti jejak orang yang sudah mati, yaitu para pendahulu kita hidup bersama, berkumpul bersama-sama dengan orang yang masih hidup, tapi pada saat yang sama mengikuti jejak orang-orang yang sudah mati. Ini adalah hidup yang berat sekali. Ya, orang mati itu siapa ya? Pendahulu-pendahulu kita. Orang mati itu adalah orang yang seandainya masih bisa berkeliaran, itu adalah pasti menjadi orang-orang yang jernih pertimbangannya. Kenapa? Karena sudah tidak punya kepentingan. Orang mati itu tidak punya kepentingan. Ya, makanya Gus Dur itu ketika ditanya, Gus Dur itu kan sering ziarah kubur itu sering.
Bahkan Gus Dur itu berwasiat kepada anak-anak muda NU ini, kalian ini jangan meninggalkan ziarah kubur. Gus Dur itu bilang gitu. Jangan meninggalkan ziarah kubur. Kalau kalian tidak mau ziarah kubur itu NU-nya di mana? Kan Gus Dur bilang gitu. Kalau mau jadi NU ya ziarah kubur. Gus Dur itu rajin sekali ziarah kubur. Ketika ditanya kenapa Gus Dur menjadikan kok rajin ziarah kubur, ya memang lebih asik kok ziarah ke kubur itu daripada menengok orang hidup. Karena menengok orang mati itu asik karena orang mati itu sudah tidak punya kepentingan. Gus Dur itu tidak punya kepentingan. Nah, mungkin Gus Dur bisa diskusi sama orang sudah mati, ya bisa saja. Allah na'am wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, lan riwayat saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, apa katanya, kholitin nasa, Ibnu Mas'ud berkata kholitin nasa, kumpulono sira ing menungso, wazayilhum lan mencilo sira hum ing nas, lan misao sira hum ing nas, wazayilhum lan misao sira hum ing nas, ya. Wa dinaka lan ing agama ira la tukallimannahu, aja ngrembug temen sira hum ing agama ira. Ya. Berkumpullah dengan orang-orang dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Artinya ya tadi, berkumpul secara fisik tapi secara batin mengambil jarak. Dan jangan bicarakan agamamu sama sekali dengan siapapun. Jangan sama sekali bicarakan agama. Maksudnya apa? Enggak usah ngomong aku tadi sholat malam dapat 23 rakaat misalnya, enggak usah cerita soal agamamu. Kamu melakukan apa untuk agamamu itu enggak usah kamu omongkan sama sekali. Cerita kalau sudah melakukan ibadah ini, ibadah itu, aku ini Masya Allah, Alhamdulillah aku ini sudah kaji, ya Allah ini tahadus bin nikmah ini, aku sudah kaji 37 kali umpamanya. Ora usah lah opo, ndak usah kalian bicarakan agama sama sekali sudah, ya. Fahzi mengkau tawi kikunuk tadun, ajaran, ya, keterangan mukniatun kang memuaskan. Ini adalah keterangan yang memuaskan untuk kita. Suma aku lunling ngucap sapa ingsun Imam Ghazali, idza maja nalikane salang surup, nalikane tumpang tindih apa alfitanu pira-pira fitnah, ya. Ba'duha ya sebagiane fitnah fi ba'din dalam sebagian liyane, ya. Fitnah saling tumpang tindih, cobaan-cobaan saling tumpang tindih. Wa taroja'a lan bolak-balik, ya, datang berulang kali apa al-amru perkara, yaiku fitnah. Wa wallalan mengo sapa annasu menungso an amri dini saking urusan agama, mudbirina hale padha nyingkur kabeh, wala yarqubuna lan ora padha nyetiteni, ya, niti-niti mewaspadai fi mukminin, sapa nas sapa masyarakat fi mukminin ing dalem wong mukmin, illan ing janji, wala zimmatan lan ora nek tanggungan, tegese tidak serius memegang janji dan tanggungan. Walayat lubun lan ora padha nyuprih sapa nas aliman ing wong ngalim, walayar mukuna lan ora padha ngelirik, tegese memperhatikan, mufidan ing perkara kang maedai,
wala yu'nihim lan orang gawe makna ing nas apa amru dinihim urusan agamane nas albatta tababar pisan wa tarolan ningali sira al fitnata ing fitnah iku ta'ummu nyumrambai al amata ing wong umum wa tadubbu lan gremet ya ta'ummu nyumrambai apa fitnah al amata ing wong umum wa tadubbu lan gremeti apa fitnah bainal khossati ing dalam antarane wong khusus falil alimi mongko iku wenang kedue wong alim diperbolehkan bagi orang alim falil alim mongko iku tetap kedue wong alim apa al uzru alasan fil uzlati ing dalam uzlah mengasihkan diri wa tafarrudi lan mencil wa dafnil ilmi lan mendem ilmu usah diomong-omong nong ilmu percuma menungso wis kucar kawung menungso wis ora peduli ya. Jadi ketika fitnah itu sudah bertumpang tindih satu sama lain fitnah ini sehingga orang tidak bisa lagi mengurai ujung pangkalnya dan orang sudah tidak lagi sungguh-sungguh memegang janji, orang tidak lagi sungguh-sungguh memperhatikan tanggungan-tanggungannya. Orang tidak lagi butuh kepada orang alim. Orang tidak butuh kepada orang alim. Orang alim sudah enggak butuh. Lah opo kon kiai barang istihad dhewe ae kembali kepada Quran dan hadis ora usah takok kiai iki wong dadekno wong ora butuh karo wong alim dan tidak masyarakat tidak lagi mau melirik kepada hal-hal yang bermanfaat yaitu ajaran-ajaran agama dan agama masalah agama tidak lagi dianggap penting oleh masyarakat sama sekali. Orang-orang seluruhnya secara umum sudah terjangkit fitnah untuk bertengkar satu sama lain ya kayak sekarang ini semua orang ini sedang menderita bersama-sama dikarenakan wabah ini lah kok masih ada yang bertengkar menjadikan wabah ini sebagai bahan pertengkaran untuk urusan politik. Iki nek ora wong saking jempalik gendenge wis ora mungkin. Dan menggerumut di antara orang khusus. Bahkan sudah ada kiai-kiai yang juga terjangkit fitnah macam ini yang berat. Maka seorang alim itu sudah punya alasan untuk memisahkan diri sama sekali dari masyarakat. Ini yang perlu perenungan mendalam. Gimana ini? Wa akhafulan kuwatir ingsun. Ya. Annama ing stune barang. Jakarna kang nutur sapa ingsun hu ing ma, wa ya ma iku hadzal zamanu ikilah zaman. Annakidu kang rupek as-sabu kang abot, kang angel ya. Dan aku khawatir jangan-jangan sudah terjadi di zaman kita. Imam Ghazali, zamannya Imam Ghazali ya. Kenapa aku berulang kali mengingatkan bahwa ini zamannya Imam Ghazali? Sebab pernyataan-pernyataan dari para salafus soleh, para pendahulu yang soleh itu ada yang temporer, ada yang transenden. Ada pemudeng bohora ada yang menyangkut hal-hal yang sementara pada zamannya, ada yang memang harus bisa berlaku untuk selama-lamanya untuk segala zaman. Temporer itu artinya hanya menyangkut pada zamannya sendiri saja, tapi transenden artinya berlaku untuk segala zaman ya. Nah kita harus tidak bisa mencampur adukkan antara keduanya. Apa yang temporer ya artinya hanya berlaku pada zaman itu, tidak bisa begitu saja kita terapkan pada zaman kita. Nah Imam Ghazali setiap kali menyebut zamanuna, hadzal zaman itu zamanu asyekh
Al Imam Al Ghazali, zamannya Imam Ghazali. Nah maka kita harus meneliti juga, harus merenungkan zaman kita ini zaman macam apa sekarang ini. Sudah boleh enggak orang beruzlah? Ya, Masya Allah. Ya. Wallahu ta'ala Gusti Allah al musta'anu, zat kang disuni pitulungan, wa alaihi lan iku tetep ing atase Allah at-tuklanu utawi pasrah tawakal. Fahadha mungkau utawi iki ku hukmul uzlati, hukume uzlah wa tafarrudi, misah lan mengasingkan diri, mencil anin nasi saking menungso. Fafhamhu mongko mahamono sirahu ing hukum. Fa innal ghulata mongko sedune kesalahan fi ing dalam hukum iku adimun gede, wa dararuhu lan bahayane hukum iku kasirun akeh, ya. Wa billahi lan iku tetep kelawan Gusti Allah at-taufiqu pitulungan, ya. Hukum ini harus difahami dengan sungguh-sungguh, ya, supaya kita tidak keliru. Kenapa? Kalau orang beruzlah tidak pada tempatnya, tidak pada waktunya, itu sama saja meninggalkan tanggung jawab, apalagi orang alim. Orang alim yang beruzlah tidak pada waktu yang tepat itu sama dengan meninggalkan tanggung jawab, karena orang alim itu punya tanggung jawab terhadap masyarakat. Naam, fa in qila mengko lamun den takokake, alaisan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ana ta ora ana sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad, alaikum wajib ing atase sira bil jamaati kelawan jamaah, fa inna yadallahi mengko sedune pitulungane Gusti Allah taala iku al jamaati ing atase jamaah. Wa anna syaitana lan sedune setan iku dzibul insani, serigalane menungso, ya'khuzu ngalap, menyerang sapa setan asyazata ing kang recel, ing wong kang recel, wa nahiyata dudu jim iku hak, wa nahiyata lan wong kang ngadoh, najiyah rak selamat kok diserang setan selamat ndak, wa nahiyata hak lan wong kang ngadoh sangka kumpulan, wal qasiyata lan wong kang terpencil dari kumpulannya, wal fa'adzata lan wong kang ijen. Jadi kalau diumpamakan, Rasulullah mengatakan bahwa berkumpullah kalian dalam jamaah, sebab setan itu seperti serigala yang mengincar manusia sebagai domba, seperti serigala mengincar domba-domba. Setan itu mengincar manusia seperti serigala mengincar domba-domba yang sedang digembalakan di padang pengembalaan. Domba itu serigala itu menerkam domba yang tercecer. Serigala itu tidak berani menyerang kumpulan domba, itu tidak berani. Dia menyerang domba yang sendirian, yang tercecer. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana setuhune setan niku ma'al fadzi sertane wong kang ijen, wa huwa setan minal istnaini saking wong loro iku abadul luweh adoh. Setan itu biasanya dia menemani orang yang sendirian, dan dia dan orang yang berdua itu lebih selamat, lebih jauh dari godaan setan. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'lam mongko ngerti sira, ya. Ditanyakan loh, Kanjeng Nabi kan mengatakan bahwa kita diperintahkan untuk senantiasa berkumpul di dalam jamaah. Nah, ini gimana kemudian kok Imam Ghazali
mengajarkan tentang uzlah, mengasihkan diri, sedangkan Kanjeng Nabi memerintahkan kita untuk berkumpul dalam jamaah. Jawabane fa'lam mongko ngerti sira anna hazihi ing setuhune ikilah hadis iku warodat teko apa hadhihi wa waroda lan teko aidon kelawan maneh apa hadis liya yaiku dawuh ilzam baitaka netepono sira baitaka ing omah ira wa alika lan wajib ing atase sira bil khossati kelawan urusan khusus, urusan awak dhewe ya kang khusus, wadak lan ninggalo sira amrol ammati ing urusane wong umum. Ya, memang betul hadis-hadis yang tadi itu ada, tapi ada juga hadis yang lain, yaitu sabda Kanjeng Nabi yang memerintahkan orang untuk tinggal di rumah dan memikirkan urusan yang khusus menyangkut diri sendiri dan meninggalkan urusan orang banyak. Ya. Fa amara mongko perintah sapa Kanjeng Nabi bil uzlati kelawan uzlah, memisahkan diri dari masyarakat, wa tafarrudi lan mengasihkan diri fi zamanis su'i ing dalam zaman kang elek. Ya. Dan Kanjeng Nabi juga memerintahkan uzlah kok, dan memerintahkan untuk mengasihkan diri pada zaman yang jelek, zaman yang jelek. Ya. Pujangga Jawa Raden Ronggowarsito ya, yang menamakan zamannya itu sebagai zaman edan, zamane zaman edan ya. Piye saire kok, pokoknya mengatakan bahwa zamannya itu adalah zaman edan, zaman yang gila ya. Kita mau ikut gila tidak sampai hati, tapi kalau tidak ikut gila tidak dapat bagian. Itu zaman edan ya. Tapi kemudian belum menutup ya, bagaimanapun juga seberuntung apapun orang yang lalai, akan lebih beruntung orang yang waspada dan ingat kepada Allah. Orang yang ingat kepada Allah dan waspada. Sak beja-bejaning wong kang lali luweh bejo wong kang eling lan waspada. Itu Ronggowarsito. Ronggowarsito ini salah seorang pemikir tasawuf Jawa yang mengikuti mazhabnya Imam Ibnul Arabi. Nah, salah seorang keturunannya iku sing wingi tak temoni Kiai Husain Ilyas Mojokerto iku sing ijazahno wiridan untuk dibaca setiap malam 7 kali ya. Ya Rahman ya Rahim ya Quddus ya Salam ya Aziz ya Alim ya Karim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 7 kali setiap malam, itu ijazah dari Kiai Ilyas Husain Mojokerto, ini salah seorang keturunan dari Ronggowarsito. Zaman elek, zaman edan. Nah, wala tanakudo menurut Imam Ghazali, wala tanakudo ora ana pertentangan niku maujud fi qouli sallallahu alaihi wasallam ing dalam dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada pertentangan di dalam sabda Rasulullah itu. Wa la budda lan ora kena ora minal jam'i saking ngumpulake bainal khobaro ini dalam antarane hadis loro bihaulillahi kelawan dayane Allah wa taufiqih lan pitulungane Allah. Yang harus kita lakukan adalah mensinkronisasi, menggabungkan antara dua hadis yang seolah-olah saling bertentangan itu, seolah-olah, tapi sesungguhnya tidak bertentangan. Kita harus mensinkronisasi, menggabungkan keduanya. Caranya bagaimana? Fa'aqulu moko ngucap sapa ingsun Imam Ghazali, qaulu sallallahu alaihi wasallam dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaati, wajib ing atase sira bil jamaati kelan jamaah iku yahtamilu
yahtamil itu mengemban salah satu aujuhin ing telu pira-pira wajah. Ya. Sabda Rasulullah alaikum bil jamaah, wajib atas kalian untuk berkumpul bersama jamaah itu sebetulnya di dalamnya ada 3 pengertian. Ya. Ahadua atau salah sijine aujo iku anaustune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yakni ngersakake sapa Kanjeng Nabi kelawan qaul, ngersakake sapa Kanjeng Nabi bi kelawan qaul fid dini ing dalam agama wal hukmi lan hukum. Kanjeng Nabi perintah untuk berkumpul dengan jamaah itu dalam hal agama dan dalam hal hukum. Idla tajtami'u krana ora kumpul sapa hadil ummatu ikilah umat ala dolalatin ing atase kesesatan. Fakhorkul ijma'i mongko nulayani ijma', nulayani kesepakatan konsensus umat wal hukmi lan hukum bi khilafi ma ya bi khilafi ma kelawan nulayani barang alih kang iku tetep ing atase ma jumhurul ummati utawi mayoritas umat ya wa syuzuzulan recel anhum saing umat iku batilun batil, salah, wadolalun lan sesat. Yang dimaksud itu dalam hal hukum agama, karena umat ini tidak mungkin bersepakat di dalam kesesatan. Maka menyelisihi apa yang menjadi konsensus umat di dalam hukum dan menyelisihi dan nerecel itu, tercecer dari konsensus itu batil, tidak benar dan sesat. Wa imma ayyatazila lan anapun yento misah sapa wong anhum saking umat lisolahin krono kesentosaan sawijining kasantosan fidini ing dalam agamane wong falaisa mongko ora ana apa iktizal apa hadza iktizal mindal kasing mengkono-mengkono ya mindal kasing mengkono-mengkono apa sayang mengkono-mengkono perintahe Kanjeng Nabi utawa sayang mengkono-mengkono memisahkan diri dari konsensus iku fisyain ing dalam suci-wici. Adapun memisahkan diri untuk keselamatan agamanya sendiri. Ada orang memisahkan diri dari masyarakat untuk keselamatan agamanya sendiri. Ini tidak berarti menyelisihi hukum yang menjadi konsensus. Jadi yang dimaksud perintah bahwa kita harus bersama-sama dengan jamaahnya umat ini bersama-sama dalam konsensus mengenai hukum agama. Wa tsani uta kaping pindho alaikum iku dawuh alaikum bil jamaati wajib ing atase sira bil jamaati kelan jamaah bi Allah tangqatiu kelan yen ora pegot sira kabeh anhum saking jamaah saking umat fi jumaihim ing dalam pira-pira jumatane umat wa jamaatihim lan jamaahe umat wa nahwiha lan padane jamaah fa inna fiha mukasdune ku tetep ing dalam jamaah quwwatad dini kekuatane agama wa kamal islami lan sampurnane Islam wa ghizul kufari lan bendune muringe wong-wong kafir wal mulhidin lan wong-wong kang nyeleweng ya. Perintah alaikum bil jamaah itu artinya jangan memutus, jangan berhenti dalam mengikuti Jumatan dan jamaah dan macam-macam kebersamaan dengan umat di dalam kebaikan, karena jamaah itu adalah kekuatan agama, kesempurnaan Islam dan yang tidak disukai oleh orang-orang kafir dan orang-orang yang nyeleweng. Wala yakhlu lan ora sepi apa dalika mengkono-mengkono jamaah fil khairat ya
mim barokatin saking pira-pira barokat wa nazrin lan penyawang minallahi azza wa jalla saing ngarsane Allah azza wa jalla birrahmati kelawan rahmah. Karena jamaah itu, di dalam jamaah itu senantiasa terkandung barokah-barokah, dan atas jamaah itu senantiasa jamaah ya, jamaah untuk kebaikan di antara kaum muslimin itu senantiasa dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmah. Artinya akan menerima rahmat Allah. Waladzalika lan karana mengkono-kono mazkur naqulu ngucap sapa ingsun inna haqqal munfaridi setuhune kewajibane wong kang menyendiri iku ayu syarika yen to mbarengi sapa munfarid annasa ing menungso fil jumu'i ing dalam pira-pira kumpulan al-ammati kang umum fil khairi ing dalam kebagusan ya. Karena itu saya Imam Ghazali mengatakan bahwa kewajiban seorang yang menyendiri itu adalah untuk tetap mengikuti kumpulan-kumpulan umat di dalam kebaikan. Wa ayyujani bahum lan yen to ngedoi sapa munfarid hum ing nas fisobati ing dalam membersamai ya. Wal muzahamati lan desek-desekan fi sairil umuri dalam sakwenehe pira-pira urusan lima krono barang fiha kang tetep ing dalam sohbah wal muzahamah min durubil afati saking pira-pira wernane bahaya ya. Jadi ikut bersama orang banyak di dalam perkumpulan-perkumpulan kebaikan, tapi menjauhi menghindari untuk berkumpul dengan mereka dan berdesak-desakan mereka ya, dengan mereka dalam hal-hal selain ya, jamaah agama dan kebaikan ya. Misalnya apa? Nonton bareng bal-balan, misalnya sudah usah nonton bareng bareng apa meneh. Apa jenenge? Apa wisata bersama, ora usah melok-melok ngono-ngono iku. Tapi nek basane kebaikan ya. Jumatan, jamaah sholat, manakipan, selawatan niku apik-apik kabeh perlu melu. Ya. Wasalisu kang kaping 3 ini bentuk-bentuk sinkronisasi atas dua hadis di atas ya. Utai kang kaping 3 iku annadzalika sedune mengkono-mengkono perintah ngukumpul kelawan jamaah iku fi ghairi zamanil fitnati ing dalam sakliyane zaman fitnah lirrajuli kedue wong ad-dhaifi kang lemah fi amri dini ing dalam urusan agama ya. Perintah untuk berkumpul bersama jamaah itu untuk orang yang lemah agamanya pada zaman yang normal, bukan zaman fitnah. Wa amar rajul wa napun tawi wong al basiru kang waspada al qawi yang kal qawi kang kuat fi amrillah taala ing dalam urusan Allah taala idza ra'a nalikane ningali sapa ya, rajul basirul qawi orang yang waspada dan kuat zaman al fitnati ing zaman fitnah alladzi hadzara kang wis memperingatkan sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al ummata ing umat minhu saing zaman wa amarahum lan perintah sapa kanjeng Nabi hum ing umat bil uzlati kelama uzlah fihi ing dalam zaman fal uzlatu mengko te uzlah ku aula luwe utama lima krono barang fil khaltati kang tetep ing dalem percampuran bersama orang banyak minal fasadi saking pira-pira saking kerusakan minal fasadi saking kerusakan wal afati lan pira-pira bahaya. Nah, untuk
Perintah untuk bersama-sama dengan jamaah itu untuk orang yang lemah pada zaman normal, bukan zaman fitnah. Adapun orang yang waspada dan kuat dalam urusan agama, dalam urusan Allah, ketika dia melihat zaman fitnah yang sudah diperingatkan oleh Kanjeng Nabi, ya, dan Kanjeng Nabi memerintahkan untuk uzlah di zaman fitnah itu, maka ya lebih baik bagi orang ini untuk uzlah, karena kalau dia bercampur dengan orang banyak, di situ ada banyak kerusakan dan banyak bahaya. Wayam bagilan prayoga lahu kedue wong apa alayang qati aliento ora pegot sapa wong min jumu'il islami saing pira-pira kumpulan Islam wal khairati lan pira-pira kebagusan al ammati kang umum. Dan seyogianya sebaiknya dia tetap tidak berhenti mengikuti perkumpulan-perkumpulan Islam dan perkumpulan-perkumpulan umum yang baik. Wa in arodalan lamun ngarepake sapa wong ayan farida ing yen to mencil menyendiri sapa wong anin nasi sing menungso bimarrotin kelawan babar pisan falyaskun mongko supaya manggon sapa wong bisa hiti jabalin kelawan pucuke gunung au batni falatin utawa tengahe ora-ora lisolahen krana kasantosan keselamatan yarahu kang ningali sapa rajul hu ing salah fidini ing dalam agamane rajul. Kalau seseorang memang menginginkan untuk menyendiri sama sekali dari masyarakat karena dia melihat ada keselamatan dengan cara menyendiri itu, ya dia hendaknya tinggal di tempat yang terpencil, di pucuk gunung atau di tengah di tengah padang pasir atau di tengah hutan, ya usah berkumpul dengan manusia yang lainnya. Sumakultu nuli ngucap sapa ingsun wala arolan ora ningali sapa ingsun mitlah hadar rajuli ing padane ikilah wong aina makana ing dalem diwae ana sapa rajul illa wa yumakkinuhu kejaba lan gawe mungkin hu ing rajul sapa Allah azza wa jalla Gusti Allah azza wa jalla min huduril jamaati saking nekani pira-pira jamaah wal jumuati lan pira-pira jumatan wa sairi jumu'il islami lan sakwenehe pira-pira kumpulan Islam. Imam Ghazali mengatakan, ya aku tidak pernah melihat ada orang yang menyendiri seperti itu, ada orang yang karena khawatir akan bahayanya masyarakat kemudian menyendiri, ya, itu mereka sebetulnya selalu oleh Allah dijadikan mampu menghadiri jamaah-jamaah dan jumatan dan jamaah-jamaah perkumpulan Islam lainnya. Ya, fayahduru mongko nekani menghadiri sapa rajul li alla yafutahu supaya ento ora ngepoti ing rajul apa al-hadzu bagian minha saking jumu'il Islam utawa jamaah aidon kelawan maneh. Fa inna jumu'al islami mongko studi pira-pira kumpulan Islam minallahi ta'ala saing ngarsan Allah ta'ala iku bimakanen ing dalem panggonan kang penting, ya. Nah, maka orang-orang yang mencilkan diri itu karena agama, mereka ini selalu oleh Allah dijadikan bisa menghadiri perkumpulan-perkumpulan Islam karena di mata Allah, bagi Allah perkumpulan Islam itu juga penting. Wa in taghayyara lan lamun berubah sapa annasu menungso wa fasadulan rusak sapa menungso. Yo la wa in taghayyara senajan, ya, lan senajan berubah sapa annasu menungso wa fasadulan rusak sapa menungso. Jadi perkumpulan Islam itu tetap, ya, bagi Allah sesuatu yang dipentingkan, sesuatu yang dipentingkan walaupun masyarakatnya rusak, walaupun masyarakat sudah berubah dan rusak, Allah tetap menetapkan bahwa perkumpulan-perkumpulan di antara kaum muslimin itu sesuatu yang penting. Kada kaya mengkono-kono mazkur sami ina kruku sapa ingsun Imam Ghazali min halil abdali, ya, min halil abdali
saking tingkahe para wali abdal, annahum yaiku sedune al abdal, para wali abdal yahduruna padha nekani sapa wali abdal jumu al islami ing pira-pira kumpulan Islam, aina makanat ing dalam diwae ana apa jumu apa kumpulan, ya. Dan begitulah aku mendengar bahwa para wali abdal itu memang selalu menghadiri kumpulan-kumpulan Islam di mana saja. Wa yasiruna lan padha tindakan, padha mlaku sapa abdal minal ardi saing bumi haitsu sya'u sekirane ngersakake sapa abdal. Dan wali-wali abdal itu berjalan di muka bumi kemana, kesana kemari semau-maunya kemana saja mereka mau. Wa annal arda lan sedune bumi iku wa annal arda lan sedune bumi lahum kedue abdal iku qadamun wahidun, delamaan kang siji. Bagi para wali abdal bumi ini adalah satu jejak kaki saja. Mereka bisa kemana saja tanpa terhalang oleh jarak, karena karomah Allah, karena karomah yang dari Allah. Sering kita mendengar ada wali-wali yang jumatannya di Mekah, Masjidil Haram. Ini ada orang yang meriwayatkan, ya, ada orang sowan kepada Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani di Mekah sana. Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani ini seorang kiai asal keturunan dari Minang, dari Padang, Al-Fadani. Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani karena dari Padang. Dulu mbah-mbahnya dari Padang dan mengajar di Mekah, ya. Termasuk yang sempat berguru kepada beliau adalah Abah Sayyidul Walid Kiai Muhammad Khalil Bisri. Nah, satu ketika ada orang sowan kepada Syekh Yasin, sowan dan kemudian mendengarkan, bertanya ini itu, mendengarkan ajaran beliau. Itu hari Jumat sampai mendekati waktu Jumatan. Orang yang sowan ini mau menghentikan pembicaraan, tidak berani, sungkan kepada Syekh Yasin, sehingga sampai mepet waktu, masih ngobrol sampai waktu. Ketika sudah semakin terlalu mepet, baru dia berani bicara. Syekh, ini sudah sudah sebentar lagi akan datang waktu sholat Jumat ini, gitu. Lalu saya bilang, ya sudah, sana kamu berangkat ke Masjidil Haram, ya. Itu dari rumahnya saya Yasin ya tidak terlalu dekat, itu lumayan butuh waktu untuk ke Masjidil Haram. Ya sudah, sana kamu berangkat dulu ke Masjidil Haram. Nah, dia sampai ke Masjidil Haram itu pas sholat Jumatnya sudah mau mulai, dia masuk segera mencari tempat, mencari soft, ya, sudah qomat, dan ketika dia takbiratul ihram untuk ikut jamaah itu baru dia menyadari Syekh Yasin itu di depannya sudah. Syekh Yasin sudah di depannya. Jadi untuk para wali abdal itu bumi enggak masalah. Sing rodok memper-memper ngono iku menawa ya aku tekan Amerika. Langleng tekan Amerika ning Eropa. Mosok aku setahun niku ning Amerika ping 5. Ning Eropa ping 3 ngono iku nek ora. Cuma bedane aku numpak pesawat bayar, tapi senajan ora bayar dhewe. Senajan dibayari wong numpak pesawat, tombok boyok barang. Nek wali abdal lap tekan gone. Nah, ini wali-wali abdal itu, ya. Wa fil akhbari lan ing dalam pira-pira riwayat, innal ardo utawi setuhune bumi iku tutwa den lempit apa bumi lahum kedue wali abdal. Wa yunaduna lan den undang sapa wali abdal bitahiyati kelawan penghormatan, wa yuthafuna lan den paringi sapa wali abdal bi anwa'il birri kelawan pira-pira wernane kebagusan,
wal karomati lan boro keramat. Fahanian mongko enak banget bima kelan barang dhofiru kang padha mekole sapa wali abdal bi kelawan ma. Ya, kalau dan aku mendengar riwayat-riwayat bagaimana bumi ini dilipat untuk wali-wali abdal ini, dan wali-wali abdal itu di mana-mana dipanggil dengan penghormatan dan dikaruniai berbagai macam kebaikan dan kekeramatan. Maka enak sekali kalau sudah jadi wali abdal begini ini. Wa ahsanalan muga-muga bagusake sapa Allah Gusti Allah azza aman ing kesabarane wong ghafala kang lali sapa wong anin nazri saking gateake fi kholasi nafsi ing dalam slamete awak dhewe ne wong iki apa jenenge sarkasme iki ya. Ya, muga-muga Gusti Allah bagusake sabare iku. Kowe nek takziah iku ya. Takziyatun iku sing asale iku saka azza ora azza ya. Azza iku maknane sabar. Azza iku maknane sabar. Azza takziatan iku maknane nyabarake. Jika kalau kita mentakziahi orang yang mendapatkan musibah, itu kita menyabar-nyabarkan dia supaya dia sabar di dalam menerima musibah. Ya, maka salah satu ucapan yang ma'thur dari Rasulullah SAW ketika kita takziah itu misalnya a'azumallahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara lana wa limayyitikum. Ya, a'azumallahu ajrakum, semoga Allah membesarkan pahalamu karena orang mendapat musibah itu dia diberi pahala. Wa ahsana azaakum, dan menjadikan baik kesabaranmu. Ini ungkapan takziah. Ungkapan takziah nakziahi wong sing kepaten. Ya. Wa ghafara lana wa limayyitikum. Nah, ini ungkapan ini dipakai di sini wa ahsanallahu azaa man ghafala. Ya, mudah-mudahan Allah menyabarkan orang-orang pekok yang lalai dengan keselamatan dirinya itu. Ya. Itu seperti itu. Mudah-mudahan Allah membaikkan kesabarannya orang-orang yang lalai dengan keselamatan dirinya. Mergo wong sing orang-orang yang lalai kepada keselamatan dirinya itu semua darokono nek cara kasare ngono. Cara kasarnya begitu. Tapi ya, ini ungkapan ini jadi Imam Ghazali meminjam ungkapan pernyataan bela sungkawa ahsana azaakum dipakai untuk menyindir orang-orang yang lalai dengan keselamatannya sendiri. Wa analan muga-muga nulungi membantu sapa Allah at-taliba ing wong kang golek alladzi lam yasil kang ora tumeka sapa talib ilal maksudi maring tujuan kaamsalina kaya padane ingsun. Semoga Allah menolong pencari yang tidak sampai kepada tujuan seperti diriku ini. Iki tawadhu'e Imam Ghazali. Imam Ghazali menyatakan bahwa dirinya adalah seorang pencari yang belum sampai kepada tujuan. Padahal Imam Ghazali ini ungkapan tawadhu beliau. Wa laqad arada, lan teman-teman wis teko muncul di hadapanku li kedua ingsun fi sifati hali ing dalam sifate tingkah ingsun apa abiyatun pira-pira bait minasyi'ri saking syair sin gede ku ya. Wahya abiyat ya iku sebagai berikut.
Dan ada bait-bait syair yang menggambarkan keadaanku sebagai seorang thalib yang tidak sampai kepada maksud, seorang pencari yang tidak sampai kepada tujuan. Syairnya ini Zafirat talibuna wattasolal waslu wa fazal ahbabu bil ahbabi wa baqina muzabzabina hayara baina haddil wisali wal ijtinabi nartajil qurba bil bi'adi wa hadha nafsu halil muhalil albabi Fa'asqina minka syurbatan tuzhibul gham mawatadi ila tariqis sawabi ya tabibas siqami ya murhimal jurh hiwaya munqizi minal awsabi lastu adri bima udawi siqami au bimadza afuzu yaumal hisabi. Dhafira mengkoleh sapa at-talibuna wong kang golek wattasolalan kesambung apa alwaslu sambungan wa fazalan lan bejo sapa al ahbabu wong-wong para pencinta bil ahbabi kelawan yang dicintai. Banyak para pencari yang telah sampai kepada tujuan dan beruntung karena bertemu dengan yang dikasihi, dengan yang dicintai. Sementara wabaqina hale utawi sakweneh kita selebihnya ini iku muzabzabina ya. La wabaqina lan langgeng sapa kita iki fiil iki baqiya utawa baqaina ngono wabaqaina ngono ya wa baqaina muzabzabina hayara ngono wa baqaina lan langgeng sapa kita muzabzabina hale wirawiri. Muzabzabina itu kesana kemari bolak-balik muzabzabin. Ini sing ning Quran disebut la ilaha ula wa la ilaha ula, itu muzabzab. Ndak kesana ndak kesini, itu muzabzab. Ora rono ya ora rene. Ngono, itu muzabzab. Ya baqaina lan tetep langgeng sapa kita muzabzabina hale muzabzab hayara tur bingung kabeh, muzabzab bingung. Ora rono ora rene, muzabzab itu. Apa ya ungkapannya? Ndak kesana ndak kesini itu muzabzab. Baina haddil wisalin dalam antarane watese sambung wal istinabi lan adoh. Kita ini bingung di antara batas ya, di batas antara sambung dan putus. Ya, ada para pencari yang telah sampai kepada tujuan dan beruntung karena bertemu dengan apa yang dicintai. Sedangkan kita semua ini ya, kita tetap saja bingung, muzabzab, tidak ke sana tidak ke sini, di batas antara ketemu, antara sambung dan terpisah. Nartaji ngarep-arep sapa kita al qurba ing parek bil biadi kelawan kejauhan. Artinya apa? Kita ini mengharap dekat
berharap untuk supaya bisa mendekat, tapi pada saat yang sama kita masih saja melakukan hal-hal yang membuat kita jauh. Kita ingin mendekat, tapi kita tetap saja melakukan hal-hal yang membuat kita jauh. Ya. Siapa yang tidak ingin mendekat kepada Allah? Siapa yang tidak ingin dekat kepada Allah? Kalau orang mukmin, orang mukmin semua ingin dekat kepada Allah, berharap bisa mendekat kepada Allah, tapi tidak mau berhenti meninggalkan hal-hal yang membuat kita jauh dari Allah. Delok dangdut barang meniku. Itu kita tidak berani meninggalkan hal-hal yang membuat kita jauh. Hadza utawi iki ku nafsu hal muhali, ya. Iku dhewene tingkah kang muhal lil albabi kedue wong kang mikir, kedue pira-pira wong kang mikir, wong kang duwe pikiran. Ini tidak masuk akal sebetulnya. Kepengen mendekat kok tidak berharap untuk dekat, tapi tidak mau berhenti melakukan hal-hal yang membuat jauh. Faaskina mongko mugi banyoni panjenengan duh Allah, ya, ini donga marang Gusti Allah. Na ing kula mingkasaing panjenengan syurbatan ing omben-omben tuzhibu kang ngilangake napa surbah al ghamma ing kesusahan wa tahdi lan mugi paring hidayah panjenengan ilaya maring kula tariqas shawabi ing dalan kang bener. Ya tabi basqami duh zat kang nambani penyakit, ya murhimal jurhi duh zat kang boboki, ya nambani luka. Luka itu biasanya kan diboboki, ya. Diboboki apa? Diboboki. Sekarang itu sudah ada disinfektan yang tinggal jemprot itu atau dikasih plester. Sekarang, dulu itu kan enggak, dulu itu masih zaman aku isih cilik iku mbiyen durung ana plester, diwur-wuri nganggo serbuk antibiotik itu ditaburkan di atas luka. Serbuk putih ngono rupane. Jenenge apa lali. Zaman dulu lagi belum ada juga. Zaman dulu itu ya di ramuan yang ditumbuk kemudian dibobok. Bahasa Indonesia ini bobok itu apa bahasa Indonesia? Dibobokkan di atas luka itu. Mbah kono. Wis kadung dadi wong desa guneman kutha angel, dadi wong kutha guneman desa angel, serepot kabeh wong. Aku lagi mulai ning tengok-tengok nang omah sesasi cara Indonesia lali aku sen. Ya Allah. Ya. Pokoknya zat yang memboboki luka, yang mengobati luka. Waya mungkidi duh zat kang nyelametake, duh penyelamat kula binal ausa bisa yang pinten-pinten penyakit kronis, penyakit sing angel mari ausab, penyakit kronis, penyakit sing menaun. Ya, wahai Allah, berilah kami minuman darimu dengan minuman yang menghilangkan kesusahan, dan tunjukkanlah kepadaku jalan yang benar. Wahai zat yang mengobati sakit, mengobati penyakit, zat yang mengobati luka, wahai penyelamatku dari penyakit yang menahun. Lastu adri ora ana mboten nonton kula niku adri ngertos kula bima kelawan barang udawi saged nambani kula sikomi ing penyakit kula.
au bimadza utawi kelawan menapa afuzu bejo kula yaumal hisabi ing dalam dintene hisab. Hamba tidak tahu dengan apa hamba akan mengobati penyakit hamba, atau dengan apa hamba bisa beruntung pada hari hisab nanti. Iki ngudharasane Imam Ghazali. Dari menawae ya Imam Ghazali itu ketika memikirkan hal ini kemudian mendapatkan inspirasi untuk menulis syair ini. Jadi arodo itu arodoli abiyatun, itu arodo itu artinya Imam Ghazali mendapatkan inspirasi untuk menulis syair ini. Itu seperti juga rangkaian syair yang sebelumnya ya. Fa in kunta fi hadil aimmati raghiban ila akhirih ya. Naam wal yang qabit lan supaya gegem lah wal yang qabit lan supaya kegegem al ana ing dalam saiki apa ananul banani kendaline pira-pira driji. Apa maksudnya kendali pira-pira driji? Imam Ghazali kan nulis pene kan dicekeli nganggo driji. Kemudian dia sudah kembalikan ini kendali atas jari-jari ini di dalam menulis. Wa narji'u lan bali kita ilal maksudi maring tujuan min sya'nil uzlati saking tingkae uzlah. Faqad kharajna lan mongko teman-teman wis metu kita ansartil babi saking syarate bab. Syarat iki lah bab. Imam Ghazali iki apa kok nulis kok kelantur iki. Kembali lagi ini kita sudah keluar dari pembicaraan ini. Mari kita kembali kepada urusan uzlah ini. Imam Ghazali. Ya. Fa in qila mengko lamun den takokake alaisa qad qala ana ta ora ana teman-teman wis ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikane rohbaniyatu ummati utawi kerahibane umat ingsun pertapaane umat ingsun pertapaane umat ingsun rohbaniyah itu pertapa rahib rahib itu orang yang bertapa untuk berkonsentrasi kepada agama, itu rahib ya, kerahibane umat ingsun iku aljulusu lungguh fil masajid ing dalam pira-pira masjid. Kanjeng Nabi dawuh rohbane pertapaane umatku itu ya tekok-tekok ning masjid. Kerahiban umatku itu adalah tinggal duduk di masjid. Nah, wa fi lan iku tetep ing dalam dawuh zajrun utawi cegahan larangan ane tafarrudi saking mencil. Lah kalau tinggal di masjid kan berarti tidak menyendiri, tidak mengasingkan diri. Berarti dengan ungkapan itu ketika Kanjeng Nabi bersabda rohbaniyatu ummati julusul masajid, itu berarti Kanjeng Nabi melarang kita untuk mengasingkan diri, untuk memencilkan diri, wong disuruh duduk di masjid kok. Nah, jawabannya fa'alam mongko ngerti sira anna zalika ing sedune mengkono-mengkono manggon ning masjid iku fi ghairi zaman fitnati ing dalam sakliyane zaman fitnah kama zakarnahu kaya barang zakarnahu kang wis nutur ingsun ing ma ya wa aidan lan kelawan maneh fa innahu mongko sedune wong iku yajlisu lungguh sapa wong fil masjid ing dalam masjid wala yukhalitu lan ora nyampuri sapa wong annasa ing menungsa wala yudakhiluhum lan ora bergabung sapa wong hum ing nas fayakunu mongko ana sapa wong bisahsi kelawan
kelawan pribadine wong iku ma'hum sertane nas, tapi wafil makna ing dalam maknane ya bisahsi tegese secara fisik, bisahsi kelawan fisik iku ma'hum sertane nas, wafil makna ing dalam maknane secara hakiki itu munfaridan ngijen mencil anhum saking nas. Ya, Imam Ghazali berkata, kata Imam Ghazali lah, perintah untuk tinggal duduk di masjid itu kan selain zaman fitnah, di zaman normal. Lagi pula kata Imam Ghazali, kalau orang duduk di masjid itu berarti dia tidak bercampur dengan orang banyak. Wong tinggal di masjid iktikaf kok, berarti ndak kumpul dengan orang banyak. Ya. Nah di situ ada jamaah, ya ada jamaah kumpul secara fisik, tetapi secara batin, secara hakiki sebetulnya dia menyendiri dari orang banyak. Wa hadza tawiki wa yu'aza ku al makna ya kang den kersakake utawa al makniyu ngono ya. Wa hadza iki wa yu'aza ku al makniyu kang den kersakake fil uzlatin dalam uzlah wa tafarrudilan mencil menyendiri alladzi nahnu kang utawi ingsun Imam Ghazali iku fi syarhihi tetep ing dalam nerangake ladzi ya. Lat tafarrudu ora nek mencil bisahsi kelawan fisik secara fisik wal makan lan panggonan. Inilah sebetulnya yang dimaksudkan dengan uzlah dan tafarrud, memisahkan diri dan mengasingkan diri secara sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ghazali, yaitu menyendiri menyendiri tidak secara fisik ya. Tidak menyendiri, tidak mengasingkan diri secara fisik atau secara tempat, tetapi menyendiri secara batin ya. Fafham mongko mahamono sira dal kaing mengkono-mengkono keterangan rahimaka muga-muga paring rahmat ing sira sapa Allah Gusti Allah ya. Wa filan ing dalam keterangan yaqulu ketika sapa Ibrahim bin Adham rahimahullah kun ana sira iku wahidan ijen jami'iyan tur kumpul, ijen tapi kumpul ya. Wa min rabbika lan saking pangeran ira iku za unsin ana sira iku za unsin anduweni kemesraan wa minan nasilan sayang menungso iku wahsiyan ogah-ogahan. Wahsiyan iku ogah-ogahan males nek karo wong ogah-ogahan, tapi nek karo Gusti Allah mesra. Jadikan dirimu itu sendirian tapi berkumpul dengan orang, sendirian tapi berkumpul dengan orang. Artinya secara fisik berkumpul dengan orang banyak, tapi secara batin sebetulnya menyendiri. Ya. Dan bermesraanlah dengan Tuhan, tapi kalau dengan manusia ogah-ogahan. Dengan Tuhan mesra, tapi kalau dengan manusia ogah-ogahan. Ya. 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 Wah, berarti rak pun bener kula niki. Kula ngaos barang niku wis aras-arasen niku rak pun bener. Iya, tapi kok ya aras-arasen karo Gusti Allah padha wae. Aras-arasen karo-karone berat. Fa engki lamun lamun den takokake, fama takulu mongko utawi apa iku takulu ngendika panjenengan Imam Ghazali fi madarisa ing dalam pira-pira fi madarisa ulama'il akhirati ing dalam pira-pira madrasahe para ulama akhirat ya. Wa ribatatis sufiyati lan pira-pira ribat sufi, pira-pira pondokan sufi ya. Saliki kang padha nempuh
tariqal ya, saliki tariqil akhirati kang padha nempuh dalane akhirat ya. Wasukuni lan manggon fiha ing dalam ribat. Ya pada zaman Imam Syafi'i itu ada madrasah Imam Ghazali, pada zaman Imam Ghazali itu memang sudah ada madrasah jadi tradisi, sudah ada tradisi madrasah seperti pondok-pondok pesantren kita di sini. Madrasah dalam bentuk asrama-asrama seperti pondok pesantren kita di sini. Kemudian juga ribat itu pondokan untuk kaum sufi, untuk orang-orang sufi yang menyendiri hidup bersama di pondokan itu, ribat itu. Ya. Memisahkan diri dari masyarakat, tapi dia berkumpul di antara mereka, para sufi ini, disebut ribat. Itu zaman Imam Ghazali sudah menjadi tradisi di dalam masyarakat Islam. Nah sebetulnya ini dari mana akarnya? Ini pada zaman sebelum itu, zaman yang berabad-abad sebelum itu sudah muncul inisiatif untuk membangun ribat-ribat ini. Pondokan-pondokan ini dibangun biasanya di perbatasan-perbatasan negara, dekat dengan medan pertempuran dengan negara tetangga. Dulu itu namanya batas negara itu sebetulnya tidak jelas. Batas negara ya sejauh kekuatan militer mampu menempatkan dirinya, mampu menjangkau, itu batas negara. Dan selain tentara-tentara profesional yang dibayar, digaji oleh pemerintah, ini ada sukarelawan perang yang tidak digaji oleh negara, tapi mereka menjadi sukarelawan untuk bertempur melawan negara tetangga. Karena pada zaman dahulu tidak ada cara melindungi wilayah negara selain dengan bertempur di perbatasan. Itu satu-satunya cara, tidak ada cara yang lain. Dan ini merupakan satu tatanan beribu-ribu tahun dan baru berubah setelah Perang Dunia Kedua, yaitu setelah dibentuk organisasi antar bangsa, persatuan bangsa-bangsa untuk menjaga perjanjian-perjanjian tentang batas-batas negara. Sebelum itu tidak ada cara selain dengan bertempur di perbatasan. Makanya sampai di I'anah itu, kitab An-Talibin itu dikatakan bahwa jihad ofensif, jihad dengan menyerang, bukan untuk membela diri ya, bukan defensif tapi ofensif, menyerang negara tetangga, itu fardu kifayah. Sekurang-kurangnya setahun sekali, itu disebut begitu. Karena pada waktu itu caranya begitu, waktu itu peradabannya seperti itu. Nah bahwa sekarang memang peradaban berubah. Sekarang ini peradaban berubah. Ada PBB yang menjaga dipatuhinya hukum tentang batas-batas negara, sehingga tidak perlu ada pertempuran yang berkelanjutan di perbatasan. Kalau dulu ada, sehingga ada sukarelawan, nah kemudian sukarelawan ini membangun pondokan-pondokan mereka sendiri. Biasanya dengan sumbangan dari orang-orang dari muhsinin untuk membangun pondokan bagi sukarelawan ini. Nah, di pondokan sukarelawan perang ini sukarelawan perang. Nah, di pondokan itu terkadang ada orang alim yang juga ikut berperang. Orang alim yang juga ikut jadi sukarelawan perang. Sama-sama tinggal di pondokan yang namanya ribat itu. Nah, karena alim kemudian di sela-sela peperangan karena mereka istirahat, orang alim ini kemudian mengajar sukarelawan-sukarelawan yang lain. Nah ini kemudian tumbuh berkembang pada zaman Imam Ghazali sudah
ada tradisi tentang ribat-ribat sufi, ada tradisi tentang madrasah-madrasah. Ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bedanya sekarang ya, madrasah-madrasah tradisi madrasah yang berkembang pada zaman Imam Ghazali yang kemudian sebetulnya diteruskan sampai sekarang di berbagai wilayah Islam, itu biasanya mereka terpisah dari masyarakat, ya. Jadi terputus hubungan dari masyarakat, nggak ada urusan dengan masyarakat. Itu sampai sekarang. Kalau kita lihat madrasah-madrasah di Pakistan, madrasah-madrasah di Syria, di Maroko dan sebagainya, itu terpisah dari masyarakat. Di Yaman, sapa sing mondok Yaman wingi Malaysia niki ora bocah, sapa adib ta sapa. Mleko Yaman. Ning Yaman ya suka manggon ning pondok, ora metu ning dindi sinau madhep tembok, wis ora entuk roh apa-apa. Terpisah dari dunia luar. Nah, bedanya di sini di Nusantara ini tumbuh tradisi pesantren yang mirip tapi terbuka, bahkan terlibat secara intensif dengan masyarakat. Baik santrinya maupun kiainya terlibat secara intensif, secara intens dengan masyarakat, tidak memisahkan diri dari masyarakat. Sehingga di sini, karena di sini tumbuh tradisi riayatul ummah oleh ulama, jadi ulama yang melakukan riayah. Berbeda dengan wilayah negara-negara Islam yang lain. Di wilayah yang lain yang melakukan riayah adalah sultan. Riayatul ummah dilakukan oleh penguasa. Tapi di Nusantara ini riayatul ummah yang mengasuh umat bukan sultan tapi ulama, kiai. Ini beda nih. Sehingga di sini bisa tumbuh gerakan independen yang terlepas dari penguasa. Sementara di tempat lain tidak bisa. Kiai-kiai Arab itu ora iso gerakno masyarakat secara besar-besaran kaya NU ning Indonesia gak iso. Gak iso. Wah, wono perang barang yo kocar-kacir melok kocar-kacir. Nah ning kene iso kiai-kiai ayo mangkat budal perang, budal kabeh perang. Leren yo leren ning kene iso. Ning gone tempat-tempat lain ulama ndak bisa begitu. Karena di tempat lain tradisi riayah itu dipegang oleh penguasa, bukan oleh ulama. Di sini riayatul ummah dilakukan oleh ulama, bukan oleh penguasa. Niku bedane. Mulane aku wani kondo rene ngaji yo tak warai carane. Ngono supaya tumbuh tradisi riayatul ummah oleh ulama, bukan oleh penguasa ngono lho. Supaya tidak rentan terhadap gonjang-ganjing politik. Indonesia ini juga mengalami gonjang-ganjing politik berulang kali, tapi selamat kita. Kenapa? Karena ulama melakukan riayatul ummah yang tidak dilakukan oleh ulama dari tempat lain. Mereka harus belajar dari kita di sini, gitu loh. Mulane teng mriki mboten usah mucal. Ajeng mucal napa? Wong kula nggih pun saged teng mriki ngaji. Imam Ghazali nggih pun saged teng mriki kok. Jeng mucal wudu nggih teng mriki biasa ngaji wudu. Selawatan nggih pun biasa selawatan. Nek teng mriki jenengan ngaos diwarai cara membangun tradisi riayatul ummah oleh ulama. Ini yang tidak dimiliki oleh dunia Islam yang lain, hanya tumbuh di Nusantara. Tidak ada di tempat lain. Dan ini tradisi yang kemudian menyelamatkan masyarakat dari berbagai macam gonjang-ganjing politik. Ono, mulane maksudku nek kepengen ngaos nggih monggo, nggih kula wucale maksudku mulang gawe gerakan rokok mulang fikih kok edan apa? Mulang gawe gerakan aku ngerti ilmune kene tak ulang. Aku ngerti kok carane. Ngono lho maksudnya. Nah sekarang seperti kita lihat dunia Islam kocar kacir di mana-mana, dari Maroko sampai Bangladesh. Kenapa? Karena kekacauan politik, karena
sengketa politik, perebutan kekuasaan, penguasa-penguasa yang saling bermusuhan, sementara ulama tidak bisa berbuat apa-apa. Karena selama ini berabad-abad tidak mengembangkan tradisi riayatul ummah. Ini kene berkembang tradisi riayatul ummah oleh ulama. Ini kene kiai kurang ngaji tok, kiai yang ngurusi wong tani, ya moro ning gone kiai, orang keluarganya sakit juga ke kiai, kangelan nyaur utang ya ning gone kiai, sapine lara ya adul kiai, segala hal sekarang kiai ngurusi tanpa pandang bulu. Nah, tradisi ini yang perlu dikembangkan di tempat lain sehingga tumbuh tradisi umat yang independen ya, dan merujuk kepada kejernihan spiritual dari para ulama. Itu. Nah, ini ada pertanyaan. Nah, sekarang bagaimana dengan madrasah-madrasah itu? Apakah itu cocok untuk tempat uzlah? Ya. Pondokan-pondokan sufi itu, apakah cocok sebagai tempat untuk uzlah? Ya. Ya, itu pertanyaannya ya. Fa'lam wallahu alam bishawab.